Halo, ketemu lagi dengan Deso Elektronik. Kali ini ada sebuah TV Polytron U Slim. Kerusakannya seperti ini. Bunyi tapi tidak nyala. Bunyinya nging seperti ini. Dari sini sangat jelas. Saya cabut. Seperti itu. Saya colok lagi. Oke. Langsung kita perbaiki. Ini langsung kelihatan elko kembung ya. Kapasitor ini juga kembung, elko ini dan juga elko ini. Saya pasang kabel colokan dulu. Untuk elko yang kembung-kembung tadi kita lepas dulu. Ini elko IC vertikal. Yang ini kapasitor kotak. Ini isinya sampai keluar. Kemudian ini elko 160 volt, filter tegangan B+ ya. Dan satu lagi ini di samping trim pot ini. Ini elko 2,2 UF 250 volt juga mau meletus. Kapasitor ini saya lepas dulu. Bikin kotor, ditempelin dari bawah ya. Dan transistor horizontalnya juga kita lepas. Kita ukur di luar nanti. Karena bunyi seperti ini biasanya TR horizontal ini rusak ya. Ini dia menggunakan D5024. Ini elko 160 voltnya 47 UF. Di bawahnya bocor begini. Dan di atasnya kembung. Kemudian ini elko filter IC vertikal. Kembung juga mau meletus. Yang satu ini yang ada di samping trim pot tadi ya, ukurannya 2,2 UF, kembung juga 250 volt. Dan ini yang paling parah, sampai ada bijinya mau keluar. 270 nano ya, 274J. Langsung kita cek dulu untuk transistor horizontal ini rusak apa tidak. Prob hitam di basis kayak gini. Kesini bergerak, kesini hampir ke nol. Sepertinya rusak ini. Coba dibalik. Nah, ini bergerak semua. Bocor dan konslet. Saya ganti dengan persamaannya saja, C5928. Dan kita cek dulu. Ini yang hitam di basis. Seperti ini sampai di angka 5. Dan kita balik, yang merah di basis, jarumnya tidak bergerak. Kemudian ini kapasitor kecil 470 piko. Kita ukur juga apakah ikutan rusak atau tidak.
Oke, masih normal ya, terukur 471. Kita pindah di skala 2 UF. Yang jebol ini coba terukur berapa ini? Enggak terukur ya, 000. Karena saya tidak ada penggantinya untuk 270 nano, akan saya ganti dengan dua buah kapasitor ini. Ini yang satu 220 nano dan yang satu ini 513J. Ini seharusnya 51 nano. Kita ukur yang ini. Yang ini sesuai 220 nano. Yang ini yang seharusnya 51 nano hanya terukur 50 ya. Dan kalau kita gabungkan begini, terukur 271. Dan kita dapatkan nilai yang sesuai dengan kapasitor kotak yang jebol ini, 270 nano. Malahan masih untung 1 nano. Untuk elko-elko nya ini sudah saya siapkan penggantinya dengan elko-elko yang baru. Baik, lanjut kita pasang. Ini yang 2,2 UF tadi saya ganti dengan 3,3, 400 volt. Yang 220 nano kita pasang dari atas begini. Kemudian kita solder dulu semuanya. Lalu yang 50 nano kita tempelkan dari bawah saja begini. Potong semua sisa kaki-kakinya. Kapasitor kecil ini saya pasang dari atas saja, biar rapi, daripada ditempelin kayak tadi ya, bikin kotor. Langsung kita cek tegangan dulu sebelum pasang transistor horizontal. Oke, B plusnya terukur 131 volt tanpa beban ya, dan sudah nggak bunyi nging lagi. Lanjut kita pasang transistor horizontalnya. Sudah selesai, langsung kita coba nyalakan kembali. Oke, TV langsung start. B plus terukur 125. Coba saya turunkan. Ini trimpotnya mentok sampai di 123 volt B plusnya. Kita cek tegangan supply IC vertikal 17 volt. Di sini min 17. Ini menurut saya terlalu tinggi ya untuk IC vertikal 78141. Makanya elko nya sampai meletus-meletus seperti tadi. Akan saya modif saja, saya buat lilitan di sini untuk menurunkan tegangan supply IC vertikalnya. Sekarang kita cabut dulu ini air fuse, dua buah air fuse ini yang dari playback untuk supply tegangan IC vertikal. Lalu saya masukkan kabel hijau di sini, yang putih di sini. Kita solder dulu. Yang hijau ini untuk menurunkan tegangan positif. Kita lilit seperti ini ke arah kanan, searah jarum jam. Potong secukupnya.
3 lilitan saja begini ya, ke arah kanan untuk tegangan positif. Dan untuk tegangan negatifnya yang kabel putih ini melilitnya berlawanan ke arah kiri. Kita ikat seperti ini, 3 lilit juga ya, dan kita potong secukupnya. Lalu kita beri selongsong. Yang hijau ini kita sambung ke air fuse bagian sini untuk tegangan positif. Kemudian yang putih ini untuk tegangan negatif yang sebelah sini. Lalu selongsongnya kita masukkan dan kita tiup. Oke, ini sudah rapi dan langsung kita tes. Nah, seperti ini maksudnya. Tegangan suplai IC vertikal sudah turun ke 14 volt simetris ya. Dengan begini IC vertikal akan lebih dingin dan lebih tahan lama, supaya tidak bentar-bentar ke tempat servis ya. Oke, 14 volt. Sekarang kita lihat tampilan layarnya, dan sudah muncul Polytron, nampaknya normal. Dan kita cabut dulu kabel colokan ini, kita lepas. Tinggal kita bereskan, pasang kembali semua soket-soketnya, dan langsung koneksikan input dari receiver. Lalu kita tes dari depan. Oke, mantap. Perbaikannya berhasil. Baik, sampai di sini dulu perbaikan TV Polytron yang bunyi nging tapi tidak nyala. Terima kasih dan semoga bermanfaat.